Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Bila bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain sehingga yang lain juga bisa mengambil manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain. Baiklah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal ini berkaitan tentang hubungan. Kita lihat soalnya, titik-titik berhubungan dengan minuman, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan binatang. Bila bertemu dengan soal yang seperti ini, kita harus mengecek satu persatu dari opsi yang ada. Contohnya begini. Sehat berhubungan dengan minuman. Kaitannya apa sehat dan minuman? Bila kita minum sesuatu, maka akan sehat. Gitu kan logikanya, hubungannya. Maka binatang minum hewan. Oh, salah, berarti yang A salah. Jadi caranya gitu ya, caranya adalah kita hubungkan antara kata ini dengan kata kedua, kata pertama dengan kata kedua. Kemudian setelah dihubungkan, hubungan itu kita gunakan untuk kata yang kedua gitu. Kemudian jus dan angsa misalnya. Jus dengan minuman, hubungannya apa? Jus itu adalah salah satu minuman kan? Kemudian angsa dan binatang. Angsa adalah salah satu jenis binatang, cocok. Jenis kan? Kita tandai dulu, belum tentu benar loh. Kita cek lagi yang lain. Lunak berhubungan dengan minuman. Minuman lunak. Apa ya? Minuman yang lunak. Kita simpan dulu. Kemudian jinak berhubungan dengan binatang. Beberapa hewan ada yang jinak. Beberapa minuman lunak. Enggak ya. Minuman tidak lunak ya, minuman cair ya, bukan lunak. Lunak itu lebih cenderung pada makanan. Kemudian yang D, blender berhubungan dengan minuman. Logikanya apa? Minuman bisa kita buat dari blender, alat ya. Berarti binatang bisa kita buat dari kandang. Enggak ya, enggak cocok. Tidak cocok logikanya. Kemudian yang selanjutnya nih. Yang E. Segar berhubungan dengan minuman. Minuman bisa membuat kita segar. Kemudian binatang bisa membuat katak. Enggak ya, enggak cocok. Ini juga enggak cocok. Berarti jawaban kita adalah yang B. Gitu. Soal ini pernah kita bahas ya. Caranya gimana? Dengan menggunakan tabel. Kalau seperti ini lebih baik kita pakai, coba dengan dua tabel dulu. 22, 18, 26, 24, 30, 26, 34. Kemungkinan gimana nih? 22, 24, 4. Ini 4, itu 4. Oh, ternyata salah. 18, 2, 2 nih. 18, 22 ya, bukan 24 tadi. 18, 22, kemudian 26. Selisihnya 18 ke 22 itu berapa? 4 ya. Ini juga 4, kemungkinan ini 4. Jadi jawabannya berapa? 30. Gampang ya, dengan menggunakan metode tabel. Nah, soal selanjutnya, ini juga sering keluar ya, pertidaksamaan di skolastik. Cara termudahnya adalah dengan cara substitusi dibandingkan kita menghafalkan sifat-sifatnya. Karena kalau menghafalkan sifat-sifatnya cukup banyak yang harus dihafalkan. Jadi lebih baik kita substitusi. Substitusi yang bagaimana? Substitusi yang bagaimana? Sekarang kita lihat. Opsinya itu kan ada 5 ya. Yaitu lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1, lebih dari atau sama dengan 2, lebih dari 4, lebih dari 6, dan lebih dari atau sama dengan 18. Nah, kita uji coba satu-satu. Kita lihat A dan B dulu. Apa yang membedakan ini? Yang membedakan ini adalah yang A, satu masuk ke dalam yang A, tapi B tidak masuk kan? Nah, substitusikan saja satu. Satu kita ganti ya. Satu yang A nih. 1 akar 1 ditambah 3 dikurang akar 1 dikurang 2.
kurang dari 1. Ini kan hasilnya negatif, yang bagian akar sini. Karena dia menghasilkan negatif, tidak mungkin 1 masuk. Berarti jelas otomatis tidak masuk. Sekarang, kita lihat apa yang membedakan B dan C. Kita lihat B dan C. Kita pilih 2. Kenapa 2? Karena mudah nih. Kalau yang B ini kita masukkan, kita pilih 2 ya. Akar 2 ditambah 3 kurang dari akar 2 kurang 2 kurang dari 1. Apakah benar ya? Akar 5 dikurang akar 2 dikurang 2, 0 ya. Akar 5 itu pasti lebih dari 1, berarti yang ada 2-nya salah. Nah gitu. Sekarang kita cek nih yang C dan D. Yang tidak ada apa? Kalau saya pribadi ini lebih baik kita gunakan yang 6 nih. Yang 6. Ini tidak ada 6, ini ada 6, yang C, yang D nggak ada 6 karena lebih dari 6 kan, berarti 6 nggak masuk. Kita substitusikan saja 6. Kenapa? Akarnya lebih mudah. Kita coba ya. Akar dari 6 ditambah 3 dikurang 6 kurang 2, 4 kan? Kurang dari 1. Ini 9. Yang ini akar 4, 2 ya, kurang dari 1. Akar 9, 3 dikurang 2, kurang dari 1. 1 kurang dari 1. Salah ya, 1 itu sama dengan 1, bukan kurang dari. Berarti yang ada 6 salah. Ini ada 6 kan? Jelas otomatis salah. Berarti jawabannya kalau nggak D dan C. Nah, sekarang kita uji coba lagi nih. Kita pilih yang lain. Yang kemungkinan mudah untuk kita lihat di sini. Kita pilih angkanya berapa? Nah, kita tentukan angkanya berapa nih? Nah, kalau saya, X-nya kan lebih besar dari 6. Yang ini X lebih besar dari 9. Yang membedakan ini adalah apa? Di atas 6 itu berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 18. Yang mana itu tidak masuk bagian yang E. Berarti kita pilih salah satu angka dari situ. Nah, keputusannya angka mana yang harus kita pilih, itu yang memang harus kita sering latih ya. Kalau saya sih lebih menggunakan angka 13. Kenapa 13? Supaya di akar ini ya, kalau dimasukkan 13 tambah 3, itu kan 16. Akar 16 kan 4. Jadi mudah untuk diakarkan. Gitu. Kita pilih X-nya 13. 13. Berarti akarnya itu berapa? 13 ditambah 3 dikurang. Akar dari 13 dikurang 2, kurang dari 1. Akar ini jadi berubah 16 dikurang akar berapa nih? 13 dikurang 2. Yaitu 11 kan, kurang dari 1. Akar 16 itu 4 dikurang akar 11 kurang dari 1. Nah, sekarang kita terkalah. Akar 9 itu kan 3. Akar 16 itu 4. 9 itu 3. 16 itu berapa? 4. Berarti kan pada interval ini, kalau diakarkan pasti pada ini, di antara 3 sampai 4. 3 sekian lah gitu. Jadi kalau kita tulis ini 4 dikurang 3, sekian gitu kan, kurang dari 1. Kalau dikurangkan otomatis kan ini 0, sekian kan. Nah, 0, sekian pasti kurang dari 1. Berarti 13 masuk. Karena 13 masuk sedangkan I ini tidak ada 13-nya, maka otomatis jawabannya adalah yang dodol. Gampang banget kan ya. Memang harus sering banyak latihan kalau pertidaksamaan. Tapi dibanding kita menghafalkan sifat-sifatnya, lebih baik dan lebih mudah untuk substitusi saja, lebih cepat. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa pula untuk tonton video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.